Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa server, yaitu yang pertama itu adalah DHCP server. Nah, DHCP server ini adalah server yang memberikan IP address ke setiap perangkat jaringan yang ada di dalam jaringan yang terkoneksi dengan DHCP server ini. Lalu ada lagi server web server. Nah, ini adalah server yang digunakan untuk menaruh file-file website kita. Lalu ada DNS server. Nah, ini DNS server ini adalah server yang mengatur atau tempat kita menaruh settingan DNS server atau domain name kita. Lalu ada FTP server. Nah, ini adalah server yang digunakan untuk koneksi. eh, Kalau dari jarak jauh kita bisa menggunakan FTP, kita koneksi ke server menggunakan FTP untuk transfer file. Lalu juga ada mail server. Nah, ini mail server adalah server yang digunakan sebagai pengelola dari email kita. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan buat dua buah jaringan, ya. Yang pertama itu adalah jaringan dengan kabel. Yang kedua jaringan dengan wireless. Nah, sini saya kasih 3, ada 2 PC, 1 laptop, ya. Lalu saya kasih di jaringan satu lagi sebelah sini, sama juga 1 PC, 1 laptop, lalu ada 1 smartphone. Nah, kita tambahkan switch. Ini untuk jaringan sebelah sini menggunakan kabel, dan jaringan sebelah satu lagi menggunakan access point, ya. Lalu untuk server kita kasih switch, ya. Nah, ini ada 1 server, kita kasih servernya 1 saja sini. Nanti server ini ada di dalamnya ada DHCP, ada web server, ada DNS server, juga ada mail server, juga FTP server. Oke, kita berikan kabelnya di sini, koneksinya. Semuanya di sini adalah menggunakan kabel untuk jaringan yang sebelah sini. Koneksi ke server kita berikan. Lalu dari access point kita koneksikan. Seperti biasa yang udah pernah kita pelajari, kita ganti dulu untuk yang wireless, kita off dulu powernya, kita ganti dengan wireless, ya. Lalu satu lagi yang laptop, yang tadi belum di on, ya. Kita off dulu nih powernya, terusnya kita ganti RJ45 dengan wireless, kita on lagi. Yang PC tadi belum di on, kita on, ya. Nah, ini udah jadi 2 jaringan, tapi jaringan ini semuanya dalam satu segmen, ya. Dalam satu segmen menggunakan network yang sama. Ini saya kasih warna dulu supaya lebih jelas. Jaringan sebelah sini warnanya ini, ya. Lalu jaringan sebelah sini, ya, kasih warna hijau. Ya. Nah, ini server saya kasih warna
Saya mau atur dulu supaya lebih nyaman untuk dilihat. Ini kita kecilkan saja ini. Yang ini pun kita perkecil. Ya, kita kecilkan kembali supaya oke, satu lagi untuk warna di server saya akan kasih warna ya, ada agak kekuning-kuningan ini ya. Nah, ini server saya kasih warna kuning ya. Jadi ada 3 buah jaringan di sini, ada jaringan yang menggunakan kabel, ada jaringan yang menggunakan wireless, dan ada jaringan untuk server. Jadi di sini bisa dikasih beberapa server ya, tapi saya di sini menggunakan satu server. Oke, kita set dulu DHCP. Untuk DHCP-nya kita masuk ke config. Kita atur dulu IP address ya, IP address-nya untuk server itu jangan menggunakan DHCP tapi dia harus menggunakan static 92.168.0.1. Kita kasih 1 saja DHCP server ya. Untuk servernya kita kasih IP-nya 192.168.0.1. Nah, terus lalu service DHCP-nya di sini kita berikan, kita kasih on ya. DNS servernya kita kasih satu IP address server ini sama ya. 192.168.0.1 ya. Kalau kita mau pakai DNS-nya di server yang lain boleh ya. Kita buat IP-nya sesuai dengan IP server yang ada DNS-nya. Nah, ini start IP address saya mulai dari 10 ya. Jadi nanti setiap perangkat jaringan yang terhubung dengan DHCP ini di jaringan ini akan mendapat IP address mulai dari 10 hingga 255 hingga 254 ya, sorry. Jadi kita simpan. Nah, nanti udah simpan seperti ini ya. Nah, kita setting aja dulu untuk koneksi. Nah, koneksinya di sini pakai DHCP. Kita setting semuanya DHCP. Nah, didapat 10 mulainya. Ya, lanjut kita setting lagi di desktop. Kita kasih DHCP. Dia dapat 11. Setting lagi DHCP. Ini dapat 12. DHCP lagi sini dapat, kita kasih static, dapat 13 di sini ya. Lalu DHCP lagi di sini dia dapat 14. DHCP lagi di sini dia dapat 15. Nah, setelah selesai coba kita tes dengan video. Cek sini, cek ke handphone. Ya, sukses. Kita cek dari PC 0 ke PC 1 sukses ya.
Lalu kita cek dari laptop ke laptop, nggak sukses. Oke, itu udah terkoneksi dengan server DHCP-nya dan jaringan wireless-nya dan jaringan kabelnya. Nah, sekarang kita atur, ini tadi DHCP, kita atur HTTP. Nah, HTTP ini adalah server website. Nah, kita on, ya HTTPS dan HTTP kita on. Lalu indeksnya kita edit supaya nanti bahwa itu memang sudah terkoneksi gitu dengan apa yang server HTTP yang kita setting. Nah, sini kita kasih teks ya. Server, kita tandakan ini server web saya, misalnya ya. Lalu kita save, kita simpan, yes, jawab. Lalu setelah server HTTP kita setting DNS, nah ya. Kita on DNS service-nya, kita kasih yang pertama adalah saya.com. Ya. Nah, ini adalah domainnya ya. Bebas nanti domainnya tinggal dibuat saja apa saja ya. IP address-nya diberikan IP address server karena cuma pakai satu server ya. 192.168.0.1 ya. Kita add. Nah, untuk mail kita kasih mail.saya.com ya. Saya.com. IP address-nya sama 192.168.0.1 ya. Lalu ada FTP juga, FTP kita kasih ftp.saya.com. IP address-nya pun sama karena dalam satu server. Lalu ada email, server email. Nah, ini kita on, nama domainnya tadi mail titik mail.saya.com. Kita set di sini ya. Usernya kita kan ini ada 6 user ya. Kita kasih user 1. Passwordnya juga user 1. Kita tambah ada user 2. Passwordnya juga user 2. Tambah user 3. Passwordnya sama juga user 3. Tambah user 4. Passwordnya juga sama user 4. User 5. Sama juga passwordnya. User 6. Sama passwordnya user 6. Nambah. Nah, sudah selesai. Ini kita sekarang setting FTP server. Username-nya kita kasih admin coba. Lalu passwordnya kita kasih admin juga. Ya. Admin, write, read, delete, rename, list. Kita add. Ya. Ya ada dua user, satu dari Cisco-nya dan satu yang kita buat ya. Admin. Kita tadi salah, kita ketik admin. Sini juga admin. Kita add. Oh, permissionnya diberikan dulu ya. Add. Oke, udah jadi. Udah selesai. Kita sekarang setting di kliennya ya. Nah, untuk mail server kita laptop berikan mail server
ini kita kasih user 2 at mail.saya.com. Incoming servernya sama juga, kita pakai mail.saya.com. Username-nya user 2, ini juga user 2. Kita save ya. Lalu yang ini user 3. User 3, email address-nya user 3 at mailsaya.com. Incoming-nya sama outgoing-nya juga username-nya user 3, ini juga user 3. Oke, kita save ya. Sebelah sini adalah user 4. User 4 at mailsaya.com, sama user 4. Save ya. Yang laptop ini user 5 at mailsaya.com. Nah, mailsaya.com, ketik user 5, passwordnya user 5, kita save, close. Nah, ini juga sama, emailnya user 6 at mailsaya.com, sama, ini user 6, juga user 6, kita save. Di user satunya belum, kita buat untuk user 1 di mail user 1 at user 1. Oke, simpan. Nah, kita cek DNS dan websitenya dulu ya. Dari laptop di sini kita cek gunakan web browser sini, klik. Tadi kita ketik saya.com. Ya, ini udah terkoneksi saya.com. Nah, tadi ada tulisan saya ini server web saya. Ini yang tadi kita edit ya. Coba kita lihat dari sini juga apakah dia terkoneksi juga dengan saya.com. Terkoneksi. Kita lihat di sini, coba. Ya, terkoneksi juga dengan DNS dan web servernya. Coba misalnya dari PC 0 kita akan kirim email ke laptop. Jadi laptop itu adalah user 5. Kita mail, kita compose user 5 at mailsaya.com, subjeknya tes dari user 1 ya.
Testing. Kita send. Nah, coba kita lihat hasilnya dari di mailnya ini. Receipt. Nah, ini ada dari user 1. Oke, ini udah eh, terkirim ya. Kalau kita mau coba yang lain pun sama. Nah, dia akan bisa mengirim dan menerima email. Nah, coba kita pakai FTP dengan command prompt ya, server FTP. Kita ketik ftp.saya.com. Nah, dia akan diminta user dan password. Tadi kita buat. Usernya itu adalah admin, passwordnya itu adalah admin. Nah, udah masuk. Ini coba kita dir ya. Ini adalah file-file yang ada di server. Oke, saya kira sampai di sini dulu ulasan untuk membuat DHCP server, lalu ada web server, DNS server, ada FTP server, dan mail server. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa lagi nanti di materi saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.